Orang yang memiliki kepekaan yang tajam biasanya juga memiliki firasat yang kuat dan seringkali tepat. Kepekaan ini memungkinkan mereka untuk merasakan atau mengenali sesuatu yang tidak tampak secara kasat mata atau yang tidak disadari oleh orang lain. Mereka mungkin bisa memahami emosi orang lain, membaca suasana hati, atau merasakan perubahan energi di sekitar mereka. Firasat ini seringkali muncul sebagai perasaan insting atau intuisi yang kuat. Misalnya mereka bisa merasakan ada yang tidak beres dalam suatu situasi sebelum orang lain menyadarinya. Atau mereka bisa menebak karakter seseorang hanya berdasarkan perasaan pertama kali bertemu. Kepekaan ini bisa sangat berguna dalam banyak aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam situasi profesional, karena memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tidak langsung terlihat. Lalu, apakah tanda jika kamu punya firasat yang kuat? Pada video kali ini kita akan membahas beberapa tanda jika kamu memang punya firasat yang kuat. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Apakah kamu pernah mempunyai suatu firasat yang buruk dan akhirnya hal itu terjadi? Setiap orang memang dikaruniai sebuah firasat, namun tidak semua orang bisa mendapatkan sebuah firasat yang kuat. Pada dasarnya beberapa orang memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi terhadap lingkungan sekitar mereka. Mereka lebih mampu merasakan perubahan energi, emosi orang lain, dan tanda-tanda halus yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, sehingga firasat mereka kurang kuat. Berikut beberapa tanda jika memang firasatmu itu sangat kuat. Pertama, kamu sangat sensitif. Kemampuan untuk segera memperhatikan emosi orang lain dan merasakan energi mereka adalah ciri khas dari kecerdasan emosional dan sensitivitas sosial yang tinggi. Kamu memiliki keterampilan untuk membaca dan mengidentifikasi tanda-tanda emosional seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. Ini memungkinkan kamu untuk memahami perasaan orang lain dengan cepat, tanpa perlu banyak penjelasan verbal. Misalnya, kamu mungkin dapat mengetahui ketika seseorang merasa cemas hanya dengan melihat ekspresi wajah atau gerakan tubuh mereka. Selain itu, kamu juga memiliki empati yang dalam. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain dari sudut pandang mereka. Kamu mungkin memiliki empati yang tinggi, sehingga dapat merasakan dan memahami perasaan orang lain dengan sangat jelas. Ini memungkinkan kamu untuk berhubungan secara emosional dengan mereka dan memberikan dukungan yang tepat. Kamu mungkin sangat sensitif terhadap energi di sekelilingmu. Energi ini bisa berupa suasana hati kolektif dalam kelompok atau suasana emosional dalam sebuah ruangan. Ketika berada di dekat orang yang stres atau bahagia, kamu bisa merasakan perubahan dalam energi tersebut dan merasa terpengaruh oleh perasaan mereka. Energi emosional orang di sekitarmu bisa memengaruhi perasaanmu sendiri. Jika berada di lingkungan yang penuh dengan energi positif, kamu mungkin merasa lebih bahagia dan bersemangat. Sebaliknya, jika berada di sekitar orang yang merasa negatif atau cemas, kamu mungkin juga merasakan dampak emosional tersebut, bahkan mungkin mengalami peningkatan stres atau kekhawatiran. Kedua, kamu dapat membaca pikiran orang. Orang yang sangat intuitif seringkali memiliki bakat alami untuk membaca, belajar, dan memahami orang lain dengan cara yang mendalam. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk merasakan dan menginterpretasikan perasaan dan motivasi orang lain dengan akurat. Bahkan hanya berdasarkan sinyal yang halus, mereka dapat dengan mudah menafsirkan ekspresi wajah orang lain, seperti senyuman, kerutan dahi, atau tatapan mata. Ekspresi wajah seringkali mencerminkan emosi yang mendalam, dan mereka mampu memahami apa yang seseorang rasakan hanya dengan melihat reaksi wajah mereka. Bahasa tubuh seperti gerakan tangan, posisi tubuh, dan cara seseorang duduk juga memberikan informasi penting tentang perasaan mereka.
Orang yang sangat intuitif bisa menangkap nuansa dalam bahasa tubuh dan menghubungkannya dengan emosi atau keadaan mental seseorang. Nada suara, kecepatan bicara, dan intonasi bisa mengungkapkan banyak tentang perasaan seseorang. Mereka mampu mengidentifikasi perubahan dalam nada suara atau cara berbicara yang mungkin menunjukkan stres, kebahagiaan, atau ketidaknyamanan. Pilihan kata dan cara seseorang mengungkapkan dirinya juga memberi petunjuk tentang perasaan dan motivasi mereka. Mereka dapat memahami maksud tersirat di balik kata-kata dan mendeteksi nuansa emosional dalam komunikasi verbal. Ketiga, kamu dapat merasakan emosi orang lain. Kemampuan untuk merasakan emosi orang lain, terutama saat bertemu seseorang yang baru, adalah ciri khas dari intuisi dan sensitivitas emosional yang tinggi. Ketika kamu bertemu seseorang yang baru, kamu seringkali merasakan getaran atau aura emosional mereka. Getaran ini adalah kesan intuitif yang kamu rasakan, baik itu positif maupun negatif. Getaran positif bisa membuatmu merasa nyaman, tertarik, atau mudah bergaul dengan orang tersebut. Sebaliknya, getaran negatif bisa membuatmu merasa tidak nyaman, ragu-ragu, atau merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasa getaran ini seringkali datang sebagai reaksi intuitif yang cepat, tanpa perlu analisis rasional yang mendalam. Kamu mungkin merasa tertarik atau enggan terhadap seseorang hanya berdasarkan impresi awal yang kuat. Ini bisa memengaruhi seberapa besar kamu ingin melanjutkan interaksi atau hubungan dengan orang tersebut. Kemampuan ini memengaruhi keputusanmu dalam memilih teman, mitra bisnis, atau orang-orang yang ingin kamu libatkan dalam kehidupanmu. Kamu mungkin lebih cenderung membangun hubungan dengan orang yang memberikan getaran positif dan menghindari mereka yang memberikan getaran negatif. Dengan merasakan getaran awal, kamu bisa menghindari situasi atau hubungan yang berpotensi menimbulkan konflik atau masalah. Ini memungkinkan kamu untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menjaga keseimbangan emosional. Keempat, memiliki mimpi yang nyata. Memiliki mimpi yang terasa sangat nyata dan merasakan bahwa apa yang kamu lihat dalam mimpi terkadang menjadi kenyataan adalah pengalaman yang bisa dialami oleh banyak orang dan bisa sangat membingungkan. Mimpi yang terasa sangat nyata seringkali ditandai dengan detail yang jelas dan intens. Kamu mungkin bisa mengingat warna, suara, bau, dan perasaan yang ada dalam mimpi dengan sangat detail setelah kamu bangun tidur. Intensitas ini membuat mimpi terasa seperti pengalaman yang nyata, bukan sekadar ilusi atau gambaran kabur. Kadang-kadang kamu mungkin mengalami situasi atau peristiwa dalam kehidupan nyata yang tampak mirip dengan apa yang kamu lihat dalam mimpi. Ketika hal ini terjadi, kamu mungkin merasa aneh atau terkejut karena merasa telah meramalkan kejadian tersebut. Mimpi yang jelas dan terasa nyata dapat muncul karena aktivitas otak yang aktif selama tidur. Otak kita terus memproses informasi dan emosi, dan kadang-kadang mimpi mencerminkan kekhawatiran, harapan, atau keinginan yang mendalam. Ketika elemen-elemen tersebut terjadi dalam kehidupan nyata, mungkin terasa seperti mimpi yang terwujud. Selain itu, mimpi seringkali berhubungan dengan emosi atau situasi yang sedang kamu alami dalam kehidupan nyata. Jika kamu menghadapi situasi yang mirip dengan apa yang kamu alami dalam mimpi, kamu mungkin merasa ada keterhubungan antara keduanya. Ini bisa menjadi hasil dari pikiran bawah sadar yang memproses dan mencerminkan pengalaman hidupmu. Pengalaman merasa bahwa mimpi telah menjadi kenyataan dapat mirip dengan fenomena deja vu, di mana kamu merasa telah mengalami situasi yang sama sebelumnya. Ini bisa terjadi karena kesamaan antara pengalaman mimpi dan kejadian nyata, atau karena cara otak memproses memori dan kesadaran. Beberapa orang mungkin percaya bahwa mimpi yang terasa nyata memiliki makna spiritual atau psikis tertentu. Dalam pandangan ini, mimpi bisa dianggap sebagai cara untuk berkomunikasi dengan diri sendiri, atau bahkan dengan sesuatu yang lebih besar. Keyakinan ini bervariasi tergantung pada pandangan budaya atau spiritual individu. Mimpi yang terasa nyata dan tampaknya menjadi kenyataan adalah pengalaman yang menarik dan seringkali membingungkan. Memahami bagaimana mimpi berfungsi dan bagaimana mereka berhubungan dengan kehidupan nyata dapat membantu kamu mengelola dan menafsirkan pengalaman tersebut dengan lebih baik. Itulah beberapa tanda jika kamu termasuk salah satu orang dengan firasat yang kuat.
Terkadang firasat ini dapat menyelamatkan kita dari kejadian buruk. Maka dari itu sangat penting untuk lebih menggali lagi potensi diri kita, terutama kepekaan kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.